Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Tuhan Yesus baik, amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh Tuhan kita yang luar biasa kalau kami kembali boleh melihat firman Tuhan ada di rumah Tuhan. Saat pagi hari ini kami percaya kita sama-sama rindu ya untuk beribadah di rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan di dalam rumah Tuhan, amin. Yang rindu untuk menyembah puji Tuhan sama-sama lambaikan tanganmu sampaikan haleluya. Sama-sama kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kami tetap percaya Tuhan memberkati setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang tertutup jalan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya.
sesuatu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan jikalau Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan sucikan dan kuduskan Tuhan, dalam menjadi Tuhan persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan boleh memberikan persembahan Tuhan dijalankan. Sungguh besar setiamu, menyatakan
Tuhan tergenapi bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang Tuhan jadikan buat kami, hari di mana kami boleh bersekutu di dalam Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami memuji Tuhan, kami bersukacita setelah 2 bulan kami beribadah di rumah masing-masing, beribadah melalui online. Di hari ini Tuhan adakan buat kami bersyukur. Kami boleh bertatap muka kembali di gereja dalam situasi yang penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami. Bapak, sebentar kami mau renungkan firman-Mu. Bapak berfirman buat kami, setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap kami buka hati kami untuk terima benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Yang bersukacita boleh tengok kanan kiri sambil pakai masker, tetap katakan hari ini kamu luar biasa. Hari ini kamu luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Hari ini kita kembali boleh ada di rumah Tuhan dalam situasi masa PPKM setelah 2 bulan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak beribadah di gereja, tapi hari ini kita bersyukur pemerintah mengizinkan kita boleh beribadah secara tatap muka, sekalipun dalam situasi yang tetap harus kita perhatikan protokol kesehatan. Kemudian kita harus tetap menjaga jarak. Setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara bisa langsung pulang, karena memang kita harus menjaga segala sesuatunya dengan baik supaya gereja semua bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya secara jujur rindu nih sama Bapak Ibu Saudara ya kan. 2 bulan kita tidak bertemu, ibadah hanya kita liatin HP Bapak Ibu Saudara ya. Kita liatin kamera, rasanya kayak kita ngomong ini jemaat denger nggak ya di rumah, nggak kelihatan kan ya. Yang satu kita nggak tahu ya kan, apa Pak Boy Sarjono lagi ngambil kopi gitu kan, apa Ibu Caca lagi ke toilet, tapi Ibu Caca selalu hadir biasanya. Karena dia ke toilet paling karena memang so dekat toh ya kan, kelahiran. Kita nggak tahu apakah Valen sambil sender-sender begitu, ataukah Ibu Mary sambil lihat-lihat yang lainnya gitu kan. Maksudnya lihat ada berita apa gitu. Tapi saya bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah dalam kasih Tuhan. Lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara tersenyum di balik masker, sungguh bersukacita. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Nah, saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Ini yang ada di rumah melalui online, berapapun Bapak Ibu Saudara yang hadir, saya percaya bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya secara pribadi mohon maaf karena tadi siaran yang pertama agak sedikit terganggu, tidak ada suaranya Bapak Ibu Saudara. Mungkin musiknya udah kencang, singernya udah goyang kanan kiri, tapi tidak ada suara singer gitu ya. Itu kayak cuma ada suara malaikat. Kan ya? Ini dia, kita dengar dapat pemberitahuan dari beberapa jemaat yang juga ikut beribadah bersama-sama. Ada Ibu Ius, ya kan? Tadi dia sudah Ibu Lydia Timotius, tadi dia sudah ibadah sesi yang pertama, dan dia ibadah lagi, kurang ibadahnya Bapak Ibu Saudara ya. Maksudnya ibadah di rumah, online. Karena Bapak Beri langsung nengok ke belakang, apa datang lagi kah? Gitu kan? Tidak, dia datang di rumah, dia ibadah di rumah, dan dari dialah kita tahu tidak ada suaranya. Dan juga ada saudara kita Bina. Ini juga rekan kita di Medan, dia juga mau dengar berkat Tuhan hari ini, tapi tidak bisa mendengar suara. Tapi hari ini puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Suara sudah kembali normal kembali, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada dalam sesi yang kedua. Kita adakan ibadah sebanyak 2 sesi, karena memang kita terbatas dalam ruangan Bapak Ibu. Dan kalau kita buat 1 sesi rasanya terlalu padat, karena pemerintah menghimbau untuk, bukan menghimbau ya, memberikan peraturan bahwa kapasitas maksimal 50% dari kapasitas ruangan atau 50 orang dari peserta gitu ya, dari jumlah jemaat yang hadir. Nah kalau kita buka jemaat semua rasanya terlalu padat, dan itu bisa akan membuat situasi tidak memungkinkan. Nanti terlalu ramai, kalau ada sesuatu dari pemerintah atau dari lingkungan kita mengecek, bisa berakibat yang tidak baik Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya bersyukur kita semua boleh mendengar firman Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Yang siap katakan amin. Siap Bapak Ibu Saudara? 2 bulan kita tidak bertemu, masih bisa melihat wajah Bapak Romel, sukacita, shalom Pak Romel, haleluya.
2 bulan banyak peristiwa yang dialami. Ya kan, Ibu Rina mana Ibu Rina? Shalom. Ada Glenn hari ini tidak? Ada Natali ya? Natali shalom. 4 orang semuanya isolasi mandiri Bapak Ibu Saudara, ya kan? Wah, itu awal Juli ya Pak Romel ya. Setelah PPKM diumumkan, kita libur di akhir Juni, awal Juli ada berita-berita Pak Romel positif, Ibu Rina positif, Natali masih aman, masih isolasi di rumah, di sebelah gereja maksudnya. Tiba-tiba 3 hari kemudian setelah dia ada di sini bersama Ibu Caca, positif juga, akhirnya kembali ya kan. Tapi bersyukur kita semua satu keluarga, saling mendukung, menguatkan. Yang bersyukur katakan amin. Ada juga anak kita ini, Rigel, haleluya, shalom Rigel, Palen, Cia, Gea, ada semua. Ini juga 4 orang. Ini kenapa satu keluarga ini ya kan? Tapi luar biasa, keluarga ini terus bersukacita karena Tuhan baik. Tidak hanya di situ, ada Bapak Desman juga, sekalipun sudah vaksin dia masih bisa terpapar. Saya nggak tahu apa karena kurang apa? Kurang vitamin C. Itu sedang hamil. Ya kan? Bapak Desman tadinya merawat opa di rumah, tapi dia terpapar juga, akhirnya isolasi juga. Kira-kira ada 10 sampai 12 orang sampai 15 orang hari itu bertepatan berbarengan semuanya terpapar. Ya kan, sehingga waktu itu saya harus mengumumkan, ayo jemaat kita bahu membahu, apa yang bisa kita lakukan. Saya umumkan hari ini, besok harinya aduh itu semangat semua. Yang satu membawa telur, ya kan, satu membawa susu, yang satu lagi membawa beras, yang satu lagi membawa Indomie. Saya mengucap syukur, saya bersuka cita karena ternyata pandemi ini tidak menghalangi orang untuk memberi. Pandemi ini tidak menghalangi orang untuk menjadi berkat. Ini yang saya bangga bahwa setiap jemaat GBI Pulau Gebang semuanya punya hati untuk membantu setiap sesama kita. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Numpuk di belakang, akhirnya langsung malam itu juga kita eksekusi, kita kirim apa yang bisa kita bantu dengan sukacita kita memberi, karena saya percaya bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan ucapan syukur, di situ berkat Tuhan akan berkelimpahan. Dan hari ini kita bersukacita, semuanya sudah sehat-sehat. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Setelah itu ada lagi Pak Wiwi sempat sakit. Shalom Pak Wiwi, luar biasa. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Pak Wiwi juga yang waktu itu sempat hampir dirawat ya kan, infus beberapa kali dan kondisi juga sangat lemah. Saya Pak Gembala sempat lihat bersama Pak Rudi waktu itu setelah pulang vaksin, kita lihat kondisinya sudah sangat lemah. Tapi saya bersyukur itu juga ada anak-anak Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang saling bergandengan tangan untuk kita menolong sesama kita. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar satu hal, bagaimana Tuhan taruh kuasa dalam diri kita, yaitu dalam perkataan kita. Yang mau terima berkat katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga boleh terima berkat Tuhan. Jangan beraktivitas yang lain dulu, kopinya tinggalin dulu, makan siangnya sebentar lagi ya kan, atau sarapannya tinggal, sarapan sudah ya tentu udah jam 11 kurang, makan siang sebentar lagi, tapi dengar firman Tuhan hari ini, ada berkat Tuhan yang mau Tuhan sampaikan. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ada kuasa di dalam mulut kita Bapak Ibu Saudara. Judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Memang judul sama judul perikop dengan judul dari ayat ini dan judul khotbah saya tidak nyambung, tapi saya percaya bahwa inilah berkat yang Tuhan mau sampaikan. Perkawinan di Kana, saya akan bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Karena adalah satu tempat di Israel, ya kan? Satu tempat, satu wilayah di Galilea, Bapak Ibu Saudara. Dan di sana terkenal sampai hari ini peristiwa ini, Bapak Ibu Saudara, pernikahan di Kana. Ini adalah peristiwa bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan lakukan mujizat, dan ayat yang terakhir nanti kita akan baca bahwa mujizat ini, mujizat yang sangat spektakuler ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Artinya ini adalah mujizat yang pertama yang Tuhan lakukan. Ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ada Yesus hadir, murid-muridnya juga hadir, Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi dalam adat Yahudi, anggur itu adalah satu minuman pokok, Bapak Ibu Saudara. Apalagi pada sebuah pesta, anggur adalah minuman wajib yang harus disediakan oleh setiap
penyedia pesta. Jadi anggur harus disediakan dengan baik, dengan maksimal, dan anggur-anggur yang disediakan adalah anggur yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu situasi yang terjadi, mereka sedang kehabisan anggur. Artinya mungkin bisa jadi jumlah undangannya banyak, atau bisa jadi mereka minumnya juga karena anggurnya enak gitu ya, jadi minumnya banyak. Tapi yang diberitakan dalam ayat ini bahwa mereka kehabisan anggur, dan sesuatu hal yang terjadi, kehabisan anggur adalah sesuatu yang memalukan. Sama-sama bilang memalukan. Karena itu akan jadi perbincangan, karena itu akan jadi omongan. Karena Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang memalukan kalau terjadi itu akan dibawa kemana-mana. Orang akan ngomongin besok setelah ibadah acara pernikahan itu selesai, ih itu orang bikin pesta tapi anggurnya habis. Dan itu yang menjadi hal yang utama, anggur dalam satu peristiwa pernikahan. Ayat yang keempat dikatakan apa? Kata Yesus kepadanya, kata Yesus kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Whatever he said unto you, do it. Waktu ibunya bilang sama Yesus, ibunya bilang, mereka habis anggur, lakukan sesuatu. Yesusnya menolak, dan Yesus bilang apa? Mau apa engkau daripada? Waktuku belum tiba, belum saatnya sekarang aku lakukan mujizat, belum saatnya sekarang aku bekerja, belum saatnya aku lakukan sesuatu. Ibu Yesus nggak marahin anaknya, Ibu Yesus nggak ngotot sama anaknya, tapi Ibu Yesus tahu siapa anaknya, sehingga dia bisa bilang apa sama pelayan-pelayan. Apa yang dia katakan kepadamu, perbuatlah itu. Amin. Kalaupun kita hari-hari ini belum dijawab doa-doa kita, mujizat yang kita minta sama Tuhan belum terjadi dalam hidup kita, tapi tetap berkata, tetap berkatakan, apapun yang Tuhan mau saya lakukan, saya akan tetap lakukan. Amin. Lewat mulut kita berkatakan bahwa mujizat terjadi lewat mulut saya. Ini yang saya bangga lewat ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang apa? Setelah ibunya bilang apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus nggak lagi marahin mamanya, dan dia bilang, macam-macam ibu lagi, macam-macam. Yesus tahu kapan dia akan lakukan mujizat yang terbaik buat kita anak-anaknya. Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan. Berapa tempayan Bapak Ibu? Yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Artinya sekitar ada 15 sampai 18 buyung yang tersedia pada saat itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Apa yang dilakukan oleh pelayan-pelayan? Ikut apa perkataan Ibu Yesus, ikut apa yang dikatakan Maria. Kalau Yesus ngomong apa aja, lakukan. Kalau Yesus suruh buat apa aja, do it. Kalau Yesus suruh perkatakan apapun, lakukan itu. Nah, pelayan-pelayan melakukannya dengan setia. Mereka itu taat. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka menuang air, belum terjadi apa-apa, ya kan? Waktu mereka tuang air, mungkin yang satu bilang, bro, ini air nih bro, yang kita perluin anggur bro. Wah, udah penuh semua. Yesus suruh bawa lagi kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu ibaratnya IO Bapak Ibu Saudara ya, kepala IO atau orang yang bertanggung jawab dalam acara pernikahan pada saat itu. Dan dia bilang apa? Bawa ini, cedok terus bawa ini pada pemimpin pesta. Artinya disuruh dirasakan dulu, dicobain dulu sama pemimpin pesta, atau dibawa disajikan langsung kepada mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Waktu pelayan-pelayan ini membawa itu masih berupa air yang dia tahu. Tapi pelayan ini mungkin bilang, ya gua lagi yang bawa. Ya, ini kalau rasanya masih air gagal, malu nih kita. Aduh, jangan saya deh yang bawa. Aduh, gimana ya kalau gagal? Gimana ya kalau tidak berhasil? Bagaimana ya yang terjadi nanti kalau ini semua masih belum berhasil juga? Tidak ada mujizat, tidak ada sesuatu yang besar terjadi. Malu gitu. Dan ini akan menjadi satu kabar buruk yang akan tersiar kemana-mana. Ayat berikutnya Bapak Ibu Saudara.
Ayat ke-9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Sama-sama bilang setelah. Sekali lagi bilang setelah. Berarti ada istilah sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Sebelum air dikecap, sebelum minuman itu disuguhkan, sebelum minuman itu masuk ke dalam mulutnya si pemimpin pesta, air itu masih tetap berupa air biasa. Tapi apa dikatakan ayat yang ke-9? Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur. Jadi mujizat itu juga terjadi di dalam mulutnya. Setelah dia kecap, setelah dia rasa, setelah air itu masuk ke dalam mulutnya, air itu berubah menjadi anggur. Amin, Bapak Ibu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada Tuhan. Ayat 11 dikatakan apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa ini kita sadar bahwa kalau kita melihat mujizat, kita mau alami mujizat, kita mau terima mujizat, yang pertama undang Yesus dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Undang Yesus dalam keluargamu, undang Yesus dalam rumah tanggamu. Setiap hari jangan lewatkan, tidak ada mesbah keluarga dalam rumahmu, tapi harus ada mesbah dalam keluarga kita. Saya teringat Abraham waktu dia berjalan dari Ur Kasdim, dari tanah Haran menuju tanah Kanaan. Setiap tempat yang dia berhenti, setiap tempat di mana dia memasang kemah, dia membangun kemah, di situ dia membangun mesbah. Amin Bapak Ibu Saudara. Di situ dia membangun mesbah, di situ dia mempersembahkan korban bagi Tuhan. Nah, kita setiap hari, keluarga kita sebelum tidur atau bangun tidur, ajak anak-anak kita, panggil mereka dari kecil. Anak-anak kita ajak untuk datang sama Tuhan. Kita bangun mesbah, kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yang mau katakan amin. Amin. Jangan masing-masing tidur, masing-masing main game, masing-masing sibuk sama handphonenya, tapi semuanya bikin peraturan. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua. Nah, jam 9 kita semua kumpul, kita doa bersama. Semua taruh handphone, kita satu nanti kita berdoa. Kalau Bapak Pendeta Yusuf jam 4 pagi, dia bangunkan anak-anak, dia berdoa. Dan luar biasa bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hambanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya katakan, bahwa pertama kita harus ingat, kita undang Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Kita undang Tuhan. Saya percaya masalah sebesar apapun yang akan kita hadapi, selama ada mesbah keluarga, keluarga kita pasti kuat. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Waktu kita undang Yesus, terus kita ada masalah, kita nggak cari pertolongan sama orang luar, kita nggak cari pertolongan sama orang lain, kita nggak cari pertolongan dengan kekuatan kita sendiri. Waktu Yesus hadir ke pesta pernikahan di Kana, ibunya nggak cari pertolongan, gimana ya, anggur habis, bagaimana ya kita patungan yuk, kita sawer-saweran yuk, kita beli anggur. Enggak, tapi ibu Yesus datang ke alamat yang tepat. Dia cari Yesus karena dia tahu siapa anak. Yesus lakukan sesuatu, mereka kehabisan anggur. Kalau waktu itu yang Yesus, yang ibunya lakukan, kumpulin uang buat saweran, dia beli anggur, saya percaya keburu bubar Bapak Ibu Saudara. Orang semua udah menantikan mana anggurnya, sebanyak itu. Tapi saya bersyukur bahwa teladan yang diberikan oleh seorang ibu, dia tahu apa yang bisa dilakukan oleh anaknya. Kita pun sebagai anak, kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh bapak kita, yang bangga punya bapak yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Datang ke alamat yang tepat, tanya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jangan tanyanya orang pintar Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang cari ke orang pintar.
Dikasih usulan, kamu mesti pergi ke sini, kamu mesti datangin mbah ini, kamu mesti datang ke guru spiritual saya, kamu mesti pergi ke sini, kamu pasti dapat jalan keluar. Datang cari Yesus, bilang kanan kiri, datang cari Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yesus sumber pembuat mujizat dalam hidup kita. Yesus sumber pemulih kita, Yesus sumber pertolongan kita. Datang kepada alamat yang tepat. Waktu Yesus jawab, saatku belum tiba. Sekalipun hari ini kita belum dapat jawaban, sekalipun hari ini mujizat belum terjadi dalam hidup kita, sekalipun Yesus bilang saatnya belum tiba engkau terima mujizat, saatnya belum tiba doamu belum dijawab, saatnya belum tiba pemulihan keuangan bagi keluargamu, saatnya belum tiba engkau dijawab dari setiap pergumulanmu, tetap datang sama Yesus. Amin. Tetap cari wajah Yesus, tetap lakukan yang terbaik, tetap perkatakan berkat, keep declaring victory. Haleluya. Perkatakan kemenangan, hidup saya diberkati, keluarga saya diberkati, rumah tangga saya diberkati, anak-anak saya diberkati. Kuasa itu ada dalam mulut kita. Sama-sama bilang kuasa itu ada dalam mulut saya. Jangan pegel-pegel dikit, pinggang-pinggang encok. Jangan Bapak Ibu. Waktu sakit kita bilang dalam nama Yesus, Tuhan Yesus kau sembuhkan sakitku. Amin. Tuhan Yesus kau jamah pinggangku, Tuhan Yesus kau jamah organ-organ tubuhku, engkau jamah jantungku, engkau jamah paru-paruku, engkau jamah ginjalku, engkau jamah seluruh organ tubuhku, engkau ganti dengan organ-organ tubuh yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu Caca sakit, saya datang ke rumahnya mau berdoa dengan Bapak Gembala. Saya teringat bersyukur Caca punya opa itu imannya luar biasa. Waktu kita mau berdoa, opa cuma ingetin ini, Bu Dewi, Mang Dewi tolong doain Caca ya. Kita semua keluarga sudah berdoa. Karena Caca ada orang kejepit sehingga kakinya sakit waktu itu dia sedang hamil. Opa cuma ingetin saya ini, Dewi doa, tolong doa sama Tuhan, jangan cuma minta sembuh, tapi minta Tuhan ganti organ-organ tubuhnya dengan organ-organ tubuh yang baru. Di situ saya bilang, imannya opa ini luar biasa. Waktu kita mau berdoa, memang kita berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tapi opa ingatkan sesuatu dan itu pesan profetik dari Tuhan. Saya percaya nggak sembarangan. Dan kita doa hal yang opa minta. Opa nggak ikut berdoa saat itu. Kita doa Tuhan dalam nama Yesus kami declare, kami deklarasikan, kami perkatakan organ-organ tubuh Caca, organ-organ tubuhnya Tuhan gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru. Secara medis, dokter sempat bilang, ini Bapak Ibu Saudara setelah ini boleh tanya sama Ibu Caca dan Bapak Desma. Dia sempat info ke saya dan bilang, kemungkinan sakit ini akan dia alami, dia derita sepanjang hidupnya. Sulit untuk pulih kembali, betul begitu? Sulit untuk normal kembali, sulit untuk bisa seperti sedia kala kembali. Tapi kuasa Tuhan, kuasa perkataan dari opa mengalir kepada kami, mengalir terjadi dalam kehidupan Caca. Organ-organ tubuhnya, apa yang bagi dunia mustahil, apa yang bagi dokter mustahil, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dan hari ini kita saksikan, hari ini kita lihat, bukan hanya kita mendengar tapi kita saksikan. Caca minggu depan atau 2 minggu lagi sedang menantikan kelahiran baby, dan dia dalam keadaan yang sehat. Setiap kali, beberapa kali saya ketemu, saya tanya gimana Caca, masih suka sakitnya? Enggak. Suaminya belakang langsung bilang, 2 jam di mall muter bukan enggak sakit. Yang sakit hati saya. Perkatakan kemenangan dalam hidupmu, perkatakan berkat atas hidupmu. Kalau kau sakit, bilang sama sakitmu, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang luar biasa. Aku declare kemenangan, aku declare berkat, aku declare keberhasilan. Maka itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara pada kisah Daud. Tadi pagi saya cerita ini juga, 1 Samuel pasal 17. Di situ diceritakan Daud melawan Goliat. Daud disuruh papanya Isai antar makanan, ya kan, bekal, ompreng kalau bahasa Betawi bilang. Daud, bawa ini dulu. Kakak-kakakmu di sana sedang perang, mereka kelaparan, bawa ini makanan. Ada roti, mungkin gandum dibawa. Daud sebagai seorang adik, dia laksanakan, kasihan kakakku capek, lapar, aku mau kasih dulu. Dia lari seperti anak kecil, dia lari menuju kakak-kakaknya. Dia lihat di sana kakaknya sedang berbaris,
Dan dia lihat, itu kakak Eliab, itu kakak Abinadab, itu kakak Syam, aku mau ke sana. Waktu dia mau hampiri kakaknya, dia mendengar ada suara. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Iblis kadang-kadang suka bisik-bisik kita, suara-suara negatif. Ayo, siapa yang berani lawan saya? Seorang raksasa itu mau berteriak, siapa yang berani lawan saya? Datang ke sini. 1 lawan 1. 1 kalah, seluruh barisan kalah. 1 menang, seluruh barisan menang. Yang kalah akan menjadi hamba dari yang menang. Yang menang akan menjadi tuan. Waktu Daud dekat barisan itu dan dia mendengar, kupingnya gatal Bapak Ibu. Apa? Nantang, ini siapa sih yang ngomong? Dia intip. Waktu dia lihat, wow gitu ya. Kita kan kalau lihat raksasa takut biasanya ya. Apa? Cancer stadium 4. Wow. Apa? Hutang ratusan juta. Apa? COVID-19. Hari ini kita mau berdoa buat Bina. Bina sedang positif COVID. Bina tetap percaya kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Raksasa di depan kita begitu besar, terus kita mau bilang apa? Gile, gede banget. Ya manusia dia, gak berani gue. Gile, Pak Arfan aja tinggi begitu 2 kalinya lagi. Wah, besar banget. Belum dia punya atribut perangnya, pakaiannya, senjatanya. Lu lihat tuh, Arfan aja tinggi sekali kan, setiang itu tuh. Mungkin 2 kalinya dia Bapak Ibu Saudara. Besar, hampir 3 meter dikatakan. Nah, apa yang terjadi waktu Daud lihat itu? Daud dia langsung bilang, bercanda dia. Kadang-kadang bercanda. Ini dokter bener nih ngomong nih, saya sakit gak bisa sembuh. Ini bener nih dokter bilang saya gak bisa berhasil. Tapi saya mau katakan hari ini, besar Goliat sebesar apapun di depan kita, kalau kita masih punya kuasa dalam mulut kita, kita pasti bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Daud gak mundur, Daud gak lari, Daud gak ngumpet, tapi Daud dengan pedenya dia maju. Mana yang ngomong. Terus sekelilingnya ada yang bilang gini gitu, yes Daud, bagus, kamu pintar, kamu pasti bisa ngalahin Goliat. Yes, you can do it Daud, you can do it David, you can destroy him, you can do it, you can defeat him. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berperang lawan masalah kita, mungkin orang kalau kita mampus loh, sialan loh, syukurin loh. Tapi hari ini firman Tuhan berlaku buat kita yang percaya sama Tuhan. Waktu kita ngadepin masalah, ada Tuhan yang berperang ganti. Yang percaya katakan amin. Lagu tadi Bapak Ibu Saudara, sepanjang lagu tadi, walaupun 2 lagu pertama kita gak bisa dengar melalui online, tapi sepanjang lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini itu lagunya very very powerful. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak apa? Kemenangan. Wow, itu saya bangga banget gitu ya. Waktu David maju, dia cuma bilang apa? Kecil ini. Boleh kita sama-sama bilang masalah saya kecil. Boleh sama-sama sekali lagi bilang masalah saya kecil. Masalah saya terlalu kecil karena saya masih punya Tuhan yang besar. Waktu Daud datang, yang ada orang-orang bilang apa? Ya, dap, ada lu tuh dap. Ya macam-macam tuh si Daud tuh datang lagi. Aduh, lihat. Tuh si Daud itu, aduh mau mati kita. Dia mati, kita mati nih. Iya dong. 1 lawan 1 wakilin seluruh barisan. Aduh, habis deh. Even the king, sekalipun Raja Saul juga bilang apa? Gak mungkin Daud, you can defeat him. Gak mungkin Daud, kamu bisa ngalahin dia. Kamu kecil, kamu belum berpengalaman. Kamu siapa? Kamu gak punya tentara. Kamu gak punya kekuatan. Tapi hari ini firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 50 membuktikan waktu Goliat bilang, anjing aku kamu mendatangi aku dengan tongkat.
Wah, Daud makin panas deh itu ya. Daud bilang apa? Engkau boleh datangi aku dengan pedangmu, engkau boleh datangi aku dengan lembingmu, engkau boleh datangi aku dengan pedangmu, dengan tombakmu. Mungkin sakit dalam hidup kita, sakit dalam tubuh kita gak cuma satu, mungkin ada dua, mungkin ada tiga, mungkin lebih dari itu. Tapi saya mau katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Daud datang cuma dengan umban, Bapak Ibu Saudara, cuma dengan ketapel. Tapi dia tahu ada nama Tuhan semesta alam yang datang dan berjalan bersama dia, sehingga dia bisa bilang, aku nggak takut terhadap engkau sekalipun. Engkau mau pakai pakaian lengkap, engkau mau datang dengan army yang begitu luar biasa, engkau mau punya badan besar, engkau mau punya peralatan yang lengkap sekalipun, aku nggak akan pernah takut, karena aku tahu Tuhanku yang besar ada bersama dengan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hari ini perkatakan itu dengan mulut kita, perkatakan itu dengan iman kita, bahwa kita masih punya Tuhan yang besar, kita masih punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Nah, ini dia kuncinya. Mulut sama iman kita harus sepakat. Sama-sama bilang sepakat. Sama-sama bilang sepakat. Jangan mulut kita ngomong, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Ya imannya, tapi ya, mungkin gak ya? Saya pasti sembuh, saya pasti sembuh, saya pasti sembuh. Ya tapi sakitnya mau mati nih, mau mati nih. Beneran Bapak Ibu Saudara, mati beneran. Tapi waktu engkau dalam kelemahan sekalipun, perkatakan itu dengan iman, perkatakan itu dengan sungguh, bilang bahwa hidup saya pasti sehat, tubuh saya pasti pulih, tubuh saya pasti sehat, hidup saya pasti diberkati, saya pasti raih kemenangan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini Bapak Ibu Saudara kuncinya. Waktu kita undang Yesus, kita datang ke alamat yang tepat. Sekalipun Tuhan bilang waktunya belum sekarang, tapi Tuhan sanggup lakukan sekarang. Sama-sama bilang, katakan Tuhan sanggup lakukan sekarang. Kita buka dalam 1 Samuel 17 tadi Bapak Ibu Saudara. Ada satu kata, satu kalimat yang saya mau bagikan buat kita semua. Satu kalimat profetik yang juga Daud katakan kepada Goliat, kepada musuhnya, kepada giant, kepada raksasa yang ada di depan dia. Secara fisik jauh Bapak Ibu Saudara, secara pengalaman jauh. Tapi saya mau katakan bahwa kalau kita tahu siapa yang berjalan bersama kita, maka kita tidak akan pernah takut. Yang percaya katakan amin. 1 Samuel pasal ke-17 ayat ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Ayat 46 sekali lagi baca, hari ini juga. Sama-sama bilang hari ini juga. Sekali lagi bilang hari ini juga. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan akan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu. 2 kali dikatakan hari ini juga. Waktu dia ngomong ini udah terjadi belum Bapak Ibu? Waktu dia ngomong ini udah kalah belum Goliatnya? Belum. Tapi ketika dia speak, ketika dia berbicara, ketika dia declare, surga terbuka memberikan kuasanya yang besar buat setiap kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Waktu dia berkata hari ini juga aku akan memenggal kepalamu, Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, and I will defeat you. Aku akan mengalahkanmu, aku akan mengalahkanmu, aku akan mengalahkanmu. Kalau itu kita perkatakan setiap hari, masalah aku akan kalahkan, aku akan kalahkan, aku akan kalahkan. Hari ini juga. Dan sungguh kita lihat dan saksikan ayat yang ke-50, Daud mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, segitu pentingnya mulut kita, sehingga apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan kita makan, menggemakannya. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-18. Amsal pasal yang ke-18 Bapak Ibu Saudara.
ayat ke-21. Hidup dan mati di apa? Hidup mati kita dikuasai lidah. Hidup mati kita tergantung lidah kita. Hidup kita mau berhasil, hidup kita mau sukses, atau kita hidupnya mau berantakan, itu tergantung sama lidah kita. Kalau setiap hari yang kita ucapkan, hari ini sial, hari ini gua apes, hari ini gak ada untungnya, hari ini sial, masalahnya banyak banget, hari ini gua jalan gak dapat customer, hari ini gue pergi kok gak ada hasil yang gue dapat. Tapi kalau kita perkatakan hari ini saya diberkati, hari ini saya benang, hari ini saya lihat mujizat, maka itu yang akan kita terjadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Siapa yang suka perkatakan terus menggemakan, itu artinya kita ulang terus, kita perkatakan setiap saat. 2 bulan lalu saya khotbah tentang ini, positif dalam perkataan. Waktu kita perkatakan positif, kita suka menggemakan itu setiap hari. Kita ucapkan berkat buat anak-anak kita ucapkan berkat buat suami kita ucapkan berkat buat istri kita. Itu yang akan kita makan. Artinya apa? Itu yang akan kita hasilkan, itu yang akan kita dapat, itu yang akan kita raih, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bilang dasar suami tolol banget, dasar istri gua hancur banget, itu akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lagi kesel sama suami, kita bilang suami engkau luar biasa. Kalau tadi pagi ada yang teriak haleluya Pak Ruben, ya kan? Kalau hari ini yang teriak Pak Arfan karena istrinya nggak ada, nggak apa-apa. Suami saya diberkati. Istri biarpun bawel kayak apa, bilang sama istriku engkau diberkati. Amin. Istrinya mungkin lagi marah-marah, dia lihat suaminya memberkati. Iya sayang, kamu juga diberkati. Amin. Orang tua lihat anaknya nakal, jangan bilang nakal banget sih lu, anak siapa sih lu, giliran anaknya pintar, ini baru anak gue, ya kan? Anaknya nakal kayak bapaknya, anaknya pintar kayak emaknya. Ibu kan gak mau kalah terus ya. Tapi anak kita dapat nilai jelek, kita perkatakan berkat, anak saya pintar. Amin. Anak saya hebat, anak saya luar biasa. Ada kisah nyata ini Bapak Ibu Saudara, seorang ibu dari keluarga yang sederhana. Dia punya seorang anak, anaknya biasanya tidak ada prestasi apapun, sehingga anak itu setiap kali pergi sekolah, ibunya selalu mengucapkan berkat. Dia selalu bilang sama anaknya, nah, kamu akan menjadi anak yang hebat, kamu akan menjadi anak yang luar biasa, kamu akan menjadi orang besar, kamu akan Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Setiap hari, setiap dia berangkat sekolah, dia perkatakan berkat, dia perkatakan iman, dia perkatakan kemenangan buat anak ini. Orang-orang yang mendengar itu, tetangga-tetangganya biasa nyinyir, Bapak Ibu Saudara ya, tukang gibah kan ya. Dia bilang, ih mimpi nih ibu, mau besar bagaimana, orang kita dari kampung, mau hebat gimana, orang kita orang sederhana, orang miskin tuh gak punya apa-apa, mau bagaimana besar. Dia gak peduli sama omongan orang kanan kiri. Yang dia tahu di mulutnya ada kuasa. Sama-sama bilang di mulut saya ada kuasa. Dia perkatakan berkat kepada anaknya setiap hari, anak saya diberkati. Kamu akan besar, kamu akan lihat mujizat, kamu akan diurapi Tuhan, kamu akan dipakai Tuhan. Hari ini 15-20 tahun kemudian, bukan survei membuktikan, kuasa perkataan itu menjadi kenyataan. Anak itu menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saat ini memimpin satu gereja besar di daerah Afrika, dan dia memimpin atau berbicara di depan ribuan orang, ratusan ribu orang. Dan dia mengatakan tentang kebaikan Tuhan. Apa yang dia alami dulu, saya bisa ada hari ini karena ada perkataan mama saya yang memberkati. Amin. Karena ada perkataan ibunya yang memberkati. Ibu-ibu ayo perkatakan berkat buat anak-anakmu. Istri-istri perkatakan berkat buat suamimu. Suami-suami perkatakan berkat buat istrimu. Biarpun bawel, biarpun gaji bilang gak cukup, tetap engkau diberkati. Amin. Suami-suami ayo berkati istri, istri-istri berkati suami, supaya keluarga kita penuh dengan berkat Tuhan. Yang mau katakan amin. Keselin kayak apa? Tuhan berkati. Aku ucapkan berkat, suamiku dipakai Tuhan, suamiku menjadi berkat. Bukan hanya diberkat, tapi menjadi berkat buat orang banyak. Coba yang suami istri sebelahan bilang, engkau diberkati Tuhan. Tante Mary sama kakak Erni lihat-lihatan. Gak apa-apa yang sendiri bilang saya diberkati Tuhan. Amin. Saya diberkati Tuhan.
Tinggal Kocai bingung mau ngomong sama siapa. Oh, mau bangku di depan Kocai, saya di depan. Kocai bulan depan mau ulang tahun, Bapak Ibu Saudara ya. Ngisi biodata dia bingung. Mau isi lansia belum, mau isi bapak juga belum, isi remaja keterlaluan. Jadi ini yang bikin ini mesti ada satu lagi, jomblo, ya kan? Jomblo kan nggak tahu umur. Ibu Saudari senang sekali, boleh kita kasih tepuk tangan dulu, support Kocai supaya Kocai segera dapat pasangan hidup, ya kan? Ngisi biodata nggak bingung, status. Ini jadi Tante Mary loh, ntar di luar dicegat tuh. Tapi inilah yang saya katakan. Ayo jemaat-jemaat GP Pulau Gebang, jemaat Tuhan yang ada di rumah yang juga hadir melalui media online hari ini. Perkatakan berkat setiap hari. Sama-sama bilang, saya mau perkatakan berkat. Saya mau perkatakan kemenangan. Saya mau perkatakan mujizat. Ada satu kisah. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kisah Zakaria? Zakaria seorang papa dari Yohanes Pembaptis, bukan Zakaria objeknya, bukan yang Singartani, bukan. Dia juga Zakaria. Tapi ini Zakaria dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama itu diceritakan bahwa Zakaria akan menerima mujizat. Zakaria akan mendapat seorang anak di usianya yang sudah lanjut, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan apa? Ayat yang ke-13, Lukas pasal yang pertama ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamakan dia Yohanes. Kau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab dia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan dia akan dipenuhi Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya. Ini adalah gambaran dari Yohanes Pembaptis dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ayat 18 dikatakan apa? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, how come? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Bagaimana hal ini akan terjadi? Mana mungkin ini terjadi? Mana bisa penyakit saya sembuh? Mana bisa utang saya lunas? Mana bisa suami saya diubahkan? Mana bisa istri saya bertobat? Mana bisa semuanya bisa beres? Gak mungkin. Kalau kita mulai perkatakan itu akan kita alami. Betul gak akan terjadi. Kenapa di ayat berikutnya Zakaria Tuhan kasih bisu, ya kan? Malaikat bilang kau akan bisu, kau tidak akan bisa berkata-kata. Karena apa? Mulutnya dia akan menutup pintu mujizat. Yang mengerti kata-kata? Mulutnya dia akan menutup pintu mujizat. Kalau dia nggak dikasih bisu, dia akan ngomong kemana-mana. Bet. Tadi saya ketemu malaikat menampakkan diri. Dia bilang, kamu akan punya anak. Gak mungkin kan ya? Masih medis kan? Udah menopause kan? Gak mungkin ya? Dia akan ulang itu, dia akan declare itu, ulang itu. Tapi Tuhan tutup mulut Zakaria, karena dari situlah akar segala sesuatu. Tuhan tutup itu supaya mujizat itu tetap terjadi. Yang mengerti kata-kata Tuhan tutup mulut Zakaria supaya dia gak ngomong kemana-mana. Jangan sampai Tuhan tutup mulut kita supaya kita diam. Amin. Pompoi langsung gini, mati gue, mati mahok. Jadi kalau istri kita udah ngomong macam-macam aneh-aneh, suami-suami boleh bilang jaga mulut. Amin. Suami bilang sama istri jaga mulut mah. Jaga mulut mah. Istrinya bilang lagi, lu juga pak. Ya kan? Jaga mulut kita. Waktu mulut kita tutup. Kenapa ditutup? Karena waktu sebelum ditutup yang dijawab itu, how come? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin suami istri saya bisa hamil? Gak mungkin itu terjadi. Ada perkataan-perkataan negatif yang akan keluar terus dari mulutnya Zakaria.
mulutnya ditutup, mujizat terjadi. Seorang nabi, seorang yang besar yang bernama Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis Yesus, akhirnya lahir ke dalam dunia. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini, ayo lakukan. Jaga mulut kita, jaga hati kita, perkatakan besar, perkatakan berkat, perkatakan kemenangan, maka itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Pemain musik dan singers mempersiapkan diri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perkatakan berkat buat gereja kita perkatakan berkat buat keluarga kita, dan jangan lupa perkatakan berkat buat bangsa ini, supaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar juga akan terjadi bagi bangsa kita. Jangan kita bilang, ini udah kacau nih pemerintahan, udah kacau nih bangsa nih, udah hancur nih Indonesia nih, udah parah. Jangan pernah kita bilang parah nih keluarga gue nih, parah nih istri gue udah gak bisa berubah, parah nih anak saya gak bisa bertobat, udah parah kondisi segala sesuatunya. Tapi rubah kata parah itu menjadi saya pasti menang. Amin. Saya pasti lihat mujizat, saya pasti alami kemenangan bersama Tuhan. Kalau itu perkatakan setiap hari, maka itu akan kita terima. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berkatakan hal besar terjadi di hidupku, walau lewati lembaran kehidupan. Tapi hidup kita ditentukan apa kata firman Tuhan, bahwa hidup kita akan, kalau tidak miring ke kiri dan ke kanan, hidup kita akan berhasil, hidup kita akan beruntung. Apa saja kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Hidup kita akan naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Itu janji Tuhan buat setiap anak-anaknya. Karena itu kalau engkau percaya janji Tuhan, perkatakan itu. Aku pasti diberkati, aku pasti naik, aku tidak turun, aku pasti beruntung, aku pasti berhasil, aku jadi kepala, aku tidak jadi ekor. Itu akan kita lihat, akan kita alami dalam kehidupan kita. Perkatakan itu lewat mulut kita. Perkatakan berkat buat anak-anak kita. Anak-anak kita punya nilai jelek, jangan bilang kau bodoh sekali, kau goblok, kau bego. Hilangkan kata-kata itu, tapi bilang, nah, lain kali lakukan yang lebih baik, lain kali belajar dengan baik. Engkau anak yang diberkati Tuhan. Kalau suamimu mungkin pernah melakukan kesalahan terhadapmu, jangan kau maki-maki dia dan katakan engkau memang suami yang tidak bertanggung jawab, engkau suami yang bodoh, engkau suami yang tidak berguna. Maka itu akan terus dia dengar, itu akan terus terema dan itu akan terjadi dalam hidupnya. Tapi rubah itu semua dan bilang sama suamimu, suamiku, engkau sungguh laki-laki yang diberkati, engkau sungguh ayah yang diberkati, engkau sungguh suami yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Kalau suami istrimu mungkin bawel, istrimu mungkin cerewet, istrimu mungkin sering bikin kesel hatimu, bapak-bapak, hari ini rubah perkataan kita. Jangan mengeluh tentang istrimu, jangan bilang, aduh Tuhan kenapa kasih istri seperti ini buat saya. Tapi ganti itu semua dan bilang, istriku, engkau Tuhan kirim dalam
Dengan peristiwa tadi seorang ibu tiap hari mendoakan anaknya. Mungkin dia butuh waktu belasan tahun untuk lihat mujizat, untuk lihat bahwa kata-katanya berhasil. Tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita. Dimulai rumah, jangan biarkan mulut kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tinggalkan kata-kata yang melemahkan, merendahkan, kata-kata yang menghina. Tapi mulai pergunakan mulut kita yang cuma Tuhan kasih satu buat setiap kita, masing-masing cuma punya satu. Pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk mendeklarasikan kebaikan Tuhan, mendeklarasikan keajaiban Tuhan. Bahwa hidup saya pasti sembuh, sakit saya pasti sembuh, sakit saya pasti pulih, hidup saya pasti alami kemenangan. Lakukan itu setiap hari. Kalau itu doamu, boleh taruh tangan kananmu di dada. Kalau kau rindu Tuhan, ampuni aku. Aku selama ini gak jaga mulutku. Aku sering kali merendahkan anak-anakku. Aku sering kali melemahkan imanku sendiri. Ya saya memang orang gagal. Ya saya memang sakit. Ya saya memang gak beruntung. Ya saya memang suami yang gak ada gunanya. Rubah itu semua. Ganti kata-kata dalam hatimu lewat mulutmu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Kalau itu doamu, mari taruh tangan kananmu di dada. Kau yang menaruh tangan kanan di dada, boleh angkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu yang sudah diberitakan hari ini, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur pada pesta pernikahan di Kana, lewat mulut Tuhan, lewat perkataan Tuhan, maka jadilah. Tuhan melakukan segala sesuatu dengan firman. Tuhan mencipta langit dan bumi dengan firman. Tuhan mengatakan segala sesuatunya dengan firman. Maka itu juga akan kami lakukan. Ketika Yosua dengan bangsa Israel merubuhkan tembok Yeriko, mereka nggak pakai peralatan canggih, mereka nggak pakai alat-alat yang luar biasa, mereka nggak pakai mesin apapun, tapi mereka pakai sorak-sorai yang keluar dari mulut bangsa Israel. Karena itu Bapak yang baik, malam hari, siang hari ini bersama dengan anak-anakmu yang mengangkat tangan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa di mulut kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, di mulut kami ada kuasa, kuasa untuk mencipta, kuasa untuk memberkati, kuasa untuk menolak hal-hal yang buruk, kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat di dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi masalah persoalan kami, Tuhan tolong lakukan, Tuhan tolong melawat, Tuhan tolong jawab satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami alami kemenangan, kami akan lihat keberhasilan, kami akan lihat hal yang luar biasa Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengan iman percaya. Sama-sama katakan sama saya, hari ini juga, hari ini juga, aku akan lihat mujizat, aku akan lihat kemenangan, aku akan lihat kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur firman-Mu selesai, tapi kami percaya Roh Kudus akan mengingatkan kami. Diberkati setiap anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Haleluya. Dan hari ini kita ada di sesi yang kedua. Bapak Ibu Saudara setelah ini bisa langsung meninggalkan gereja. Kita punya ibadah tengah minggu tetap berjalan seperti biasa. Tapi untuk ibadah Praise and Worship Night hari Kamis kita adakan jam 7 malam masih melalui live Facebook. Dan ibadah mesbah doa yang 2 bulan ini sudah kita lakukan melalui online, lewat Zoom meeting ataupun lewat Google Meet. Mulai Jumat ini kita akan mencoba untuk mengadakannya secara offline di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, rindu berdoa bersama, bergandengan tangan, boleh datang jam 7.30 malam, jadi setengah 8 malam, supaya kita semua satukan hati untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Hari Sabtu untuk anak-anak teens kita punya ibadah teens jam 4 sore. Ini untuk sementara mungkin masih melalui online, tapi saya akan informasikan nanti dengan Kakak Yunita, dengan koordinator teens kita, Ibu Yunita, bagaimana sebaiknya, apakah tetap dilakukan secara online ataupun sudah bisa offline di gereja. Nah itu saja pengumuman. Dan minggu depan ibadah raya minggu, Bapak Ibu Saudara tetap hadir untuk mengisi absen. Jangan lupa untuk mengisi absen dulu, karena memang kita punya kuota untuk bangku ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari ini setiap minggu maksud saya kita cuma punya kuota 50 seat, 50 kursi.
Jadi Bapak Ibu, kita pastikan setiap yang mengisi absen akan kita utamakan begitu. Kalau ada bangku yang tersisa, baru kita siapkan untuk jemaat yang baru pertama kali hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, begitu juga untuk peraturan pemerintah dan lingkungan juga mengharuskan kita tidak untuk lama-lama berkerumun, kemudian tetap pakai protokol kesehatan. Setelah pulang gereja, Bapak Ibu Saudara harus menggunakan masker. Jadi lewatin keamanan, lewatin security di depan, dan juga mungkin ada beberapa lingkungan di depan. Lihat kita masih pakai masker di gereja. Itu saja, tidak banyak berkumpul dan kita bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Itu saja pengumuman pentingnya, dan minggu depan kita akan menerima berkat perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama dengan keluarga, hadir tepat waktu. Kita punya ibadah pukul 8.30 dan jam 10 pagi. Bapak Ibu Saudara, 2 sesi ini saya rasa cukup untuk kita bisa sama-sama berfellowship. Karena kita masih punya waktu cukup banyak, 1,5 jam setiap ibadah. Karena gereja-gereja ada yang cuma 1 jam saja, ya kan? GSJ, GJS, 1G, GSJS, ya. Gereja 1 jam saja, itu ada Bapak Ibu Saudara. Tapi saya nggak tahu kalau di sini kita bikin 1 jam saja gitu ya. Itu beatnya semuanya dicepetin. Sungguh tak tertarik gitu kan ya. Jadi terlalu cepat gitu kan. Saya nggak kebayang nanti WL-nya nggak gelinding sana, singarnya nggak gelinding ke kiri gitu kan. Tapi kita bersyukur kalau semuanya boleh berjalan baik. Nah, sebentar kita nanti akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin masih terpapar COVID-19. Ada keluarga dari Bapak Randi, Bapak Mama dan adiknya. Begitu juga keluarga Bapak Bina yang ada di Medan. Ini juga dulu jemaat kita, tapi masih tetap jemaat walaupun sudah berbeda lokasi. Karena saya percaya dia juga pasti punya kerinduan untuk ke Jakarta, ya kan? Teman kita yang di Surabaya saja sudah pulang ke Jakarta, ya kan? Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Denny, ya kan? Kita doakan, nggak apa-apa sih kita doakan. Kita perpisahan, udah dadang, terakhir kali, ya kan? Bapak Irian terakhirnya kita yang antar sampai depan, gitu ya. Nanti ketemu di Surabaya ya, ketemunya di Pulau Gebang lagi. Luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu saja pengumuman penting. Kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Apa yang Tuhan adakan dalam hidup kami sungguh luar biasa. Dan terima kasih penyertaan Tuhan di sepanjang bulan Agustus ini Tuhan. Dahsyat apa yang Tuhan buat kami. Kami ada di minggu yang terakhir. Dan terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah tatap muka. Dan kami diberikan kesempatan kembali untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkati berlipat kali ganda, 30, 60, 100 kali lipat ganda. Itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Anak-anak diberkati dalam pekerjaan, usaha, bisnis, toko, dagang. Anak-anak sekolah kami diberkati. Apa saja yang kami buat, Tuhan lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kita sembah yang tidak tertandingi. Oli-oli yang besar.
siang hari ini. Tunggu kami nyatakan bahwa semua musuh kami gemetar, semua musuh kami gemetar, semua musuh kami gemetaran, karena dia tahu dia akan melawan Tuhan yang besar dan tidak akan pernah mampu mengatasinya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Saat ini kami bersyukur, kami bangga. Sungguh kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh apapun. Kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh kata dokter sekalipun. Kuasa Tuhan tidak tertandingi oleh situasi yang buruk sekalipun. Kami mau berkatakan berkat, kami mau berkatakan iman, kami mau berkatakan kemenangan dari hati dan mulut kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hari ini hadir, baik secara tatap muka onsite di gereja maupun secara online di rumah masing-masing. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap rumah tangga, diberkati setiap keluarga, diberkati setiap anak-anak kami. Semua kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan siang hari ini bagi keluarga Bapak Randi, Papa dan mamanya, bahkan adiknya saat ini sedang terpapar COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri. Kami perkatakan berkat bahwa Randi dan keluarga, Papa, Mama dan adiknya pasti akan sehat kembali, pasti akan pulih dan sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Jaga mereka Tuhan, seluruh keluarga ada dalam berkat penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga dari Bina Tuhan yang hari ini berada di Medan. Hari ini Bina sedang terpapar COVID-19. Namun kami tetap mau berkata bahwa Tuhan kami lebih besar dari virus COVID-19 sekalipun. Kami mau bilang bahwa Tuhan kami lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari virus corona apapun sekalipun. Bapak, di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, jamah sempurna segala organ-organ tubuh Bina, dijamah, dipulihkan, diganti dengan yang baru. Dan kami berdoa Tuhan, jaga paru-parunya, jaga semua organ tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saat ini juga Bina sehat kembali dan pulih kembali. Kami berkati, kami ucapkan berkat buat Alit, buat anak-anak. Kami berdoa keluarga ini akan senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan mereka akan melewati musim ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang tidak hadir hari ini, baik onsite maupun online. Tuhan berkati, kami tidak tahu menjadi pergumulan mereka, namun kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan ada memberkati setiap jemaatmu. Berkati seluruh hamba-Mu yang sudah melayani dari pagi tadi, sesi yang pertama dan sesi yang kedua, diberkati Tuhan. Setiap keluarga kami, setiap masa depan kami, pekerjaan kami dan apa saja yang kami lakukan, Tuhan membuatnya berhasil selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati, pulih, sembuh, tangguh, tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Indonesia boleh menyatakan kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Jokowi, seluruh jajaran pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya diberikan roh takut akan Tuhan. Persembahan setiap jemaat Tuhan diberkati, baik yang memberikannya melalui kotak persembahan, kantong persembahan, baik juga melalui transfer bank, semua diberkati Tuhan. Kami percaya sepanjang minggu ini, tinggal 2 hari lagi kami akan memasuki bulan yang baru. Kami dengan iman katakan, September adalah bulan berkat, September adalah bulan mujizat, September adalah bulan yang penuh dengan anugerah Tuhan. Itu akan terjadi dan kami akan alami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ucapan syukur ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar. Kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ingat janji berkat firman Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu, istri-istri tunduklah kepada suamimu. Orang tua, didiklah anak-anak kita di dalam Tuhan. Dan anak-anak, taatilah, hormatilah kedua orang tua, maka berkat Tuhan akan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pengurapan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita yang diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Bahkan di dalam mesbah doa dan ibadah minggu, ajak semua keluarga kita akan menerima berkat perjamuan suci di minggu yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.